Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Maya Mustika Kartikasari selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Pembangunan Nasional dan juga teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Renata Adelia Dulestari dengan NIM akhir 046 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 bab 7 mendapatkan materi mengenai formulasi kebijakan yang pada siang hari ini akan kami presentasikan. Next. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Fitri Chanofri Nugrani dengan NIM akhir 001. Yang kedua Ninda Dwi Rahmawati dengan NIM akhir 009. Yang ketiga Renata Adelia Dulestari dengan NIM akhir 046. Yang keempat Zulfa Putri Herdiana dengan NIM akhir 047. Yang kelima Claudia Cynthia Bella dengan NIM akhir 048. Dan yang keenam Masfa Novia Hoir dengan NIM akhir 050. Selanjutnya untuk yang bertugas dipersilahkan. Bisa di next. Oke, baik. Yang pertama adalah pengertian dari formulasi kebijakan. Jadi, formulasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena menjadi dasar bagi pelaksanaan dan juga evaluasi sebuah kebijakan. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan seringkali ditentukan oleh kualitas perumusannya. Oleh karena itu, proses formulasi harus dilakukan secara hati-hati dan sistematis agar kebijakan yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, proses formulasi kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari realitas politik yang ada di masyarakat. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan politik di lapangan berpotensi menimbulkan masalah pada tahap pelaksanaan. Oleh karena itu, formulasi kebijakan harus mampu menyesuaikan antara nilai ideal dengan kondisi nyata. Next. Oke, baik, selanjutnya menurut Budi Winarno, formulasi kebijakan mencakup dua kegiatan utama, yaitu menentukan tindakan yang perlu dilakukan melalui pemilihan alternatif kebijakan, serta menentukan bagaimana keputusan kebijakan dibuat oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang, baik dengan menyetujui, mengubah, maupun menolak alternatif tersebut. Selanjutnya, menurut Chief J.O. Udoji, formulasi kebijakan meliputi proses mengidentifikasi masalah, merumuskan alternatif solusi, menyalurkan tuntutan ke dalam sistem politik, memperoleh legitimasi, serta melakukan implementasi, monitoring, dan evaluasi sebagai bentuk umpan balik kebijakan. Next. Yang selanjutnya ada pendekatan formulasi kebijakan. Nah, dalam formulasi kebijakan publik terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kekuasaan, pendekatan rasionalitas, pendekatan pilihan publik, serta pendekatan personalitas, kognisi, dan informasi. Pendekatan-pendekatan ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan dipengaruhi oleh analisis rasional, kepentingan politik, serta kemampuan dan informasi yang dimiliki pengambil kebijakan. Next. Baik, yang berikutnya ada faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Yang pertama, adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Dalam pembuatan kebijakan, keputusan tidak selalu dibuat secara murni berdasarkan pertimbangan rasional. Pada kenyataannya, pembuat kebijakan sering mendapat tekanan dari berbagai pihak di luar organisasi, seperti masyarakat, kelompok kepentingan, media, atau situasi politik.
Tekanan tersebut dapat mempengaruhi arah kebijakan yang diambil, sehingga keputusan yang dibuat menyesuaikan dengan kondisi dan tuntutan yang ada. Yang kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama. Organisasi biasanya memiliki kebiasaan atau cara kerja yang sudah berlangsung lama. Kebiasaan ini sering terus digunakan dalam membuat kebijakan. Meskipun sebenarnya sudah ada kritik atau kebutuhan untuk merubah, tetapi mereka tetap berpegang teguh untuk tidak mengubahnya. Karena kebijakan yang lama masih dianggap cukup memuaskan, maka organisasi cenderung mempertahankannya daripada mencoba kebijakan yang baru. Yang ketiga, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan juga bisa dipengaruhi oleh sifat atau karakter pribadi mereka. Misalnya, dalam proses penerimaan pegawai baru, terkadang penilaian pribadi, kedekatan, atau pandangan subjektif dari pembuat keputusan dapat mempengaruhi hasil keputusan tersebut. Yang keempat, adanya pengaruh dari kelompok luar. Kelompok di luar organisasi seperti pakar, tokoh masyarakat, atau kelompok kepentingan juga dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Pembuat kebijakan sering mempertimbangkan pendapat, saran, atau pengalaman dari pihak lain sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Dan yang kelima, adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman di masa lalu, baik pengalaman kerja maupun pelatihan yang pernah diikuti, dapat mempengaruhi cara seseorang membuat keputusan. Kadang-kadang, pembuat kebijakan ini di tingkat pusat membuat keputusan yang kurang sesuai dengan kondisi di lapangan, karena mereka lebih berpegang pada pengalaman atau kekhawatiran yang pernah terjadi sebelumnya. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah proses formulasi kebijakan. Yang pertama, perumusan masalah kebijakan. Dalam perumusan masalah kebijakan ini, pembuat kebijakan mengidentifikasikan masalah yang akan dipecahkan, kemudian membuat perumusan yang sejelas-jelasnya terhadap masalah tersebut. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut, sehingga akan mempermudah dalam menentukan sifat proses perumusan kebijakan. Kemudian yang kedua, penyusunan agenda pemerintah. Dari banyaknya masalah publik, pemerintah menentukan masalah yang menjadi prioritas utama untuk dibahas. Kemudian ada faktor masalah masuk agenda pemerintah menurut Anderson, yaitu yang pertama, ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok. Kedua, kepemimpinan politik yang memperhatikan kepentingan publik. Ketiga, krisis atau peristiwa luar biasa. Keempat, gerakan protes masyarakat termasuk tindakan kekerasan. Kelima, isu politik yang disorot oleh media massa. Next. Next slide. Selanjutnya, setelah problem publik tersebut dimasukkan ke dalam agenda pemerintah, maka para pembuat keputusan memprosesnya ke dalam fase-fase yang oleh Jones dibagi ke dalam 4 tahap. Yang pertama, problem definition agenda, yaitu hal-hal atau problem yang memperoleh penelitian dan perumusan secara aktif dan serius dari para pembuat keputusan. Kemudian yang kedua ada proposal agenda, yaitu hal-hal atau problem yang telah mencapai tingkat diusulkan, di mana telah terjadi perubahan fase merumuskan masalah ke dalam fase memecahkan masalah. Ketiga, bargaining agenda, yaitu usulan-usulan kebijakan tadi ditawarkan untuk memperoleh dukungan secara aktif dan serius. Dan yang terakhir ada continuing agenda, yaitu hal-hal atau problem yang didiskusikan dan dinilai secara terus-menerus.
Kemudian proses yang selanjutnya ada perumusan usulan kebijakan. Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah, meliputi pertama ada identifikasi alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. Terhadap problem yang hampir sama atau mirip, dapat saja dipakai alternatif kebijakan yang telah pernah dipilih. Akan tetapi, terhadap problem yang sifatnya baru, maka para pembuat kebijakan dituntut untuk secara kreatif menemukan dan mengidentifikasi alternatif kebijakan baru, sehingga masing-masing alternatif jelas karakteristiknya. Sebab pemberian identifikasi yang benar dan jelas pada setiap alternatif kebijakan akan mempermudah proses perumusan alternatif. Yang kedua ada mendefinisikan dan merumuskan alternatif. Tujuannya agar masing-masing alternatif ini yang telah dikumpulkan oleh para pembuat kebijakan itu jelas pengertiannya. Sebab semakin jelas alternatif itu diberi pengertian, maka akan semakin mudah pembuat kebijakan menilai dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut. Ketiga, menilai alternatif, yaitu kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif, sehingga jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga dengan mengetahui bobot yang dimiliki oleh masing-masing alternatif, maka para pembuat keputusan dapat memutuskan alternatif mana yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan atau dipakai. Yang keempat, memilih alternatif memuaskan. Dalam proses pemilihan alternatif yang memuaskan, untuk dilaksanakan barulah dapat dilakukan setelah pembuat kebijakan berhasil dalam melakukan penilaian terhadap alternatif kebijakan. Suatu alternatif yang telah dipilih secara memuaskan akan menjadi suatu usulan kebijakan yang telah diantisipasi untuk dapat dilaksanakan dan memberikan dampak yang positif. Tahap pemilihan alternatif yang memuaskan selalu bersifat objektif dan subjektif, dalam artian bahwa pembuat kebijakan akan menilai alternatif kebijakan sesuai dengan kemampuan rasio yang dimilikinya, dengan didasarkan pada pertimbangan terhadap kepentingan pihak-pihak yang akan memperoleh pengaruh sebagai konsekuensi dari pilihannya. Kemudian yang kelima, perumusan rekomendasi. Penilaian atas alternatif-alternatif akan memberikan gambaran mengenai sejumlah pilihan-pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian yang keenam, pengesahan kebijakan. Pengesahan kebijakan ini sebagai suatu proses kolektif. Pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima. Landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah variabel-variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, sistem politik, dan sebagainya. Selanjutnya, terdapat komponen unsur yang terdapat dalam proses formulasi kebijakan. Untuk yang pertama, adanya tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan yang disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisir dan berulang guna membentuk pola-pola tindakan tertentu, sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Untuk yang kedua, aktor.
Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat intern, dalam artian mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan tersebut, disebut pembuat kebijakan atau policy maker. Sementara itu, aktor yang mempunyai kualifikasi atau karakteristik lain dengan tuntutan ekstern dikenal sebagai kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, pimpinan elit, dan juga profesi lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu orientasi nilai. Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai, baik secara implisit maupun eksplisit. Oleh karena itu, aktor-aktor yang berperan dalam formulasi kebijakan tidak hanya berfungsi menciptakan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang berbeda, tetapi juga harus berfungsi sebagai penilai, yakni mampu menciptakan adanya nilai yang dapat disepakati bersama yang didasarkan pada penilaian rasional. Nah, selain itu ada juga nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan para aktor dalam proses tersebut, yang dikemukakan oleh Anderson dan juga Winarno dan juga Wibawa. Yang pertama itu adanya nilai-nilai politik, di mana keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu. Yang kedua, adanya nilai-nilai organisasi, di mana dalam hal ini keputusan-keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya. Kemudian yang ketiga adanya nilai-nilai pribadi, di mana seringkali keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya. Selanjutnya, adanya nilai-nilai kebijakan, di mana dalam hal ini keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan tentang kepentingan publik atau pembuatan kebijakan yang secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, adanya nilai-nilai ideologi, di mana nilai ideologi seperti misalnya nasionalisme dapat menjadi landasan pembuatan kebijakan, baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sedangkan menurut Nikro dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses formulasi kebijakan itu yang pertama adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, yang kedua adanya pengaruh kebiasaan lama, yang ketiga adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, yang keempat adanya pengaruh dari kelompok luar, dan yang kelima yaitu adanya pengaruh keadaan masa lalu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tahapan dalam formulasi. Yang pertama ada formulasi masalah kebijakan. Untuk dapat mengkaji sesuatu masalah publik diperlukan teori, informasi dan metodologi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga identifikasi masalah akan tepat dan akurat. Selanjutnya dikembangkan menjadi policy question yang diangkat dari policy issues tertentu. Teori dan metode yang diperlukan dalam tahapan ini adalah metode penelitian termasuk evaluation research, metode kuantitatif, dan teori-teori yang relevan dengan substansi persoalan yang dihadapi, serta informasi mengenai permasalahan yang sedang dilakukan studi. Yang kedua ada formulasi tujuan. Suatu kebijakan selalu mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah publik. Analisis kebijakan harus dapat merumuskan tujuan-tujuan tersebut secara jelas, realistis, dan terukur. Jelas maksudnya mudah dipahami, realistis maksudnya sesuai dengan nilai-nilai filsafat dan terukur. Maksudnya sejauh mungkin bisa diperhitungkan secara nyata atau dapat diuraikan menurut ukuran atau satuan-satuan tertentu.
Yang ketiga ada penentuan kriteria. Analisis memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif-alternatif. Hal-hal yang sifatnya pragmatis memang diperlukan seperti ekonomi atau efisiensi, politik atau konsensus antar stakeholders, administratif atau kemungkinan efektivitas, dan sebagainya. Namun, tidak kalah penting juga hal-hal yang menyangkut nilai-nilai abstrak yang fundamental seperti etika dan falsafah, atau equity, equality, dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Model formasi kebijakan. Nomor 1, model kelembagaan institusional. Pada model ini secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Jadi semua yang dibuat oleh pemerintah dengan cara apapun merupakan kebijakan publik. Model ini pada dasarnya lebih diutamakan fungsi-fungsi setiap kelembagaan dari pemerintah di setiap sektor dan tingkat dalam mereformasikan kebijakan. Menurut Thomas R. Dye, ada 3 hal yang membenarkan tentang pendekatan teori ini, yaitu pemerintah memang sah dalam membuat kebijakan publik. Reformasi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bersifat universal, umum, dan pemerintah memonopoli atau menguasai fungsi pemaksaan koersi dalam kehidupan bersama. Model ini sebenarnya merupakan derivasi atau turunan dari ilmu politik tradisional, di mana dalam ilmu tersebut lebih menekankan pada strukturnya dari proses dan perilaku politik. Yang mereformasikan kebijakan tersebut dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi, berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Nomor 2, ada model proses. Pada model ini, politik diasumsikan sebagai sebuah aktivitas, mempunyai proses. Kebijakan publik juga merupakan suatu proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan, yaitu rangkaian kegiatannya ada identifikasi permasalahan, mengutamakan tuntunan agar pemerintah mengambil tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, menata agenda formulasi kebijakan, memutuskan isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan. Nomor 3, perumusan proposal kebijakan, mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut. Nomor 4, ada legitimasi kebijakan. Memilih salah satu proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian mencari dukungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah hukum. Yang nomor 4, implementasi kebijakan. Mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dan pembayaran dan pengumpulan pajak. Nomor 5, ada kebijakan, evaluasi kebijakan. Melakukan studi program, melaporkan outputnya, mengevaluasi pengaruh kelompok sasaran dan non-sasaran. Nomor 3, ada teori kelompok. Model ini berperan memanage konflik yang muncul akibat adanya perbedaan. A, merumuskan aturan main. B, menata kompromi. C, memungkinkan terbentuknya kompromi. D, memperkuat kompromi-kompromi. Nomor 4, ada materi teori OLID. Materi teori OLID adalah teori mengasumsikan bahwa setiap masyarakat terdapat 2 kelompok, yaitu pemegang kekuasaan elit. Yang pertama, yang berkuasa massa. Dalam reformasi kebijakan,
sedemokrasi apapun selalu ada bias karena pada akhirnya kebijakan tersebut merupakan preferensi politik dari para elit politik. Sisi negatifnya adalah dalam sistem politik elit politiklah yang menyelenggarakan kekuasaan sesuai hendaknya. Sisi positifnya adalah seorang elit politik yang berhasil memenangkan gagasan membawa negara secara top down. Nomor 5 ada model teori rasionalisme. Kebijakan publik sebagai minimum sosial gain, maksudnya pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memiliki kebijakan yang memberi manfaat optimum bagi masyarakat dan formalisasinya harus dasar keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya, yaitu perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Sebagai model ini lebih menekankan. Dan cara formalisasinya ada dua, yaitu yang pertama mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya. Nomor 2 menemukan pilihannya. Dan yang nomor 6 ada model inkrementalitas. Inkrementalitas merupakan kritik pada model rasional di mana para pembuat kebijakan yang tidak pernah melakukan proses seperti yang diisyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak memiliki cukup waktu, intelektual maupun biaya. Ada kekhawatiran muncul dampak yang diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuatnya sebelumnya, adanya hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan dan menghindari konflik sosial. Sudah. Oke, baik. Yang selanjutnya, yang ketujuh ada model teori permainan atau game teori. Nah, model ini dicap sebagai model konspiratif, di mana mulai muncul sejak berbagai pendekatan yang sangat rasional tidak mampu menyelesaikan pertanyaan yang muncul yang sulit diterangkan dengan fakta-fakta yang tersedia. Gagasan pokok dari teori ini yang pertama adalah formulasi kebijakan berada pada situasi kompetisi yang intensif. Yang kedua, para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak kedependen, melainkan situasi pilihan yang sama-sama bebas atau independen. Konsep kunci teori ini adalah strategi, di mana kuncinya bukanlah yang paling aman, tetapi yang paling aman dari serangan lawan. Jadi teori ini memiliki tingkat konservativitas yang tinggi karena pada intinya merupakan strategi defensif, tetapi bisa juga dikembangkan menjadi strategi ofensif asal yang bersangkutan memiliki posisi superior dan dukungan sumber daya yang memadai. Selanjutnya yang kedelapan ada model pilihan publik atau public choice. Dalam model ini, kebijakan sebagai proses formulasi keputusan kolektif dari setiap individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Akar dari kebijakan ini adalah teori ekonomi pilihan publik atau economic of public choice yang mengatakan bahwa manusia itu homo economicus yang memiliki kepentingan yang harus dipuaskan dan pada prinsipnya adalah buyer meet seller, supply meet demand. Intinya setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus merupakan pilihan dari publik yang menjadi pengguna. Dalam menyusun kebijakan, pemerintah melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan dan ini secara umum merupakan konsep formulasi kebijakan yang paling demokratis karena memberi ruang yang luas kepada publik untuk mengkontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan. Yang ke-9 ada model sistem. Nah, menurut David Aston, pendekatan dalam model ini terdiri dari 3 komponen, yaitu input, proses, dan juga output. Salah satu kelemahan dari pendekatan ini adalah terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, dan pada akhirnya kita kehilangan perhatian pada apa yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah.
Next. Oke, yang ke-10 ada model pengamatan terpadu atau mixed scanning. Model ini berupaya menggabungkan antara model rasional dengan model inkremental. Tokohnya adalah Amitai Etzioni pada 1967 yang memperkenalkan model ini sebagai suatu pendekatan terhadap formulasi keputusan-keputusan pokok dan inkremental, menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai. Yang ke-11 ada model demokratis. Pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari stakeholders. Pernyataan tersebut dapat dikatakan sebagai model demokrasi karena menghendaki agar setiap pemilik hak demokrasi diikut sertakan sebanyak-banyaknya. Model ini implementasinya pada good governance bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam pembuat kebijakan para konstituen dan pemanfaat diakomodasi keberadaannya. Model ini sebenarnya sudah baik, akan tetapi kurang efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang bersifat kritis, darurat, dan dalam kelangkaan sumber daya. Yang ke-12 yang terakhir adalah model strategis. Model strategis yang dikembangkan John M. Bryson menekankan perencanaan strategis dalam kebijakan. Prosesnya meliputi analisis lingkungan dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Next. Oke, baik. Itu tadi presentasi penjelasan materi formulasi kebijakan dari kelompok 4 bab 7. Terima kasih atas penjelasan dari teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.